Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Usman Top Channel. Pada video kali ini saya akan membahas masalah remaja. Apa sih remaja itu? Remaja adalah masa atau rentang waktu masa peralihan anak-anak menuju dewasa. Nah, sebelum saya membahas lebih lengkap tentang remaja, berikut adalah pembagian perkembangan manusia, pertumbuhan dan perkembangan manusia berdasarkan perubahan fisik dan psikologis atau kejiwaan. Remaja kecil dimulai dari usia 9 sampai 13 tahun. Namun walau demikian, perlu diingat remaja setiap orang itu berbeda-beda. Jadi paling dini itu 9, selambat-lambatnya 13 tahun seseorang atau anak itu akan menunjukkan rasa ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Kemudian ada remaja sangat muda. Remaja sangat muda antara kisaran usia 14 sampai lamanya 17 tahun itu remaja muda. Jadi tubuhnya tuh bisa dilihat lebih menarik ya daripada anak-anak. Menarik dalam hal apa? Menarik lawan jenis. Biasanya usia segitu kadang orang dewasa juga bisa tertarik gitu loh. Misalnya dewasa menurut orang-orang ya usia kayak 20, 24 itu biasanya kan yang tertarik kan sama anak yang berusia 14 atau 17 tahun. Berarti itu kan adik kelasnya. Itu remaja yang sangat muda ya. Kemudian ada remaja muda 18 sampai 25 tahun. Itu remaja muda. Pikiran mereka lebih berkembang, lebih pesat ya, kemampuan dalam membedakan yang baik dan buruk juga lebih matang ketimbang dari remaja yang sangat muda. Kemudian ada remaja sedang 26 sampai 30, itu juga termasuk remaja sedang. Dan remaja menjelang dewasa 30 sampai 35. Ini kenapa kok dikelompokkan remaja? Karena dalam usia antara remaja menjelang dewasa ini 30 sampai 35, secara fisik dan suara masih banyak yang terlihat muda. Jadi ini kelompoknya adalah remaja gitu. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, kalau usia 28 apakah bisa dikatakan sebagai remaja? Iya, karena emosi masih belum stabil. Kalau usia 32 apakah dikatakan sebagai remaja? 32 ya remaja. Tapi beberapa juga ada yang sudah tidak remaja. Karena tadi remaja setiap orang itu berbeda-beda. Seperti orang balik itu kan nggak sama. Ada yang umur sekian sudah balik, ada yang umur sekian belum balik gitu. Baliknya umur 14, umur 15, begitu juga anak laki-laki. Jadi remaja itu rentang usianya dari usia berapa sampai usia berapa? Usia 9 sampai 35. 9 sampai 35. Bukankah kalau usia 9 itu masa anak-anak? Lah itu tadi, sepaling kecil itu 9, selambat-lambatnya anak kan menunjukkan perubahan fisik itu kayak ada menarik gitu ya terhadap lawan jenis itu 13 selambat-lambatnya. Apalagi gitu. kan kalau menurut sejarah ya, Siti Aisyah itu dinikahi pada masa anak-anak. Itu makanya Iya, dikatakan remaja kecil. Kenapa? Anak usia 9 tuh sudah tertarik terhadap lawan jenis, tapi masih kecil, tubuh fisiknya masih kecil. Nah, itu bisa dikatakan anak-anak atau remaja? Ya itu, remaja kecil. Jadi kita sebagai orang tua, kita itu ya saya belum Tapi jadi orang tua sih. dalam sejarah Aisyah tetap dikategorikan sebagai anak-anak. Jadi waktu usia 9 tahun dinikahi Rasulullah itu tidak tinggal serumah, tapi ketika usia 13 dikatakan remaja, maka tinggal dengan Rasulullah. Nah kan selambat-lambatnya 13, berarti secara fisik Aisyah memang masih kecil. Itu paling dini 9. Kadang anak umur 9 terlihat lebih besar. Itu fisiknya.
Kadang anak 13 baru kelihatan besar, antara sedini-dininya itu 9 tahun, selambat-lambatnya 13 tahun begitu. Kalau usia 18 atau usia remaja tapi sudah menikah, apakah masih bisa disebut remaja atau sudah dewasa? Kalau secara hal semacam itu ya, mereka secara kejiwaan memang remaja, tapi secara tanggung jawab mereka ini bukan remaja lagi, tapi mereka ini sudah menjadi dewasa gitu, karena mereka sudah memiliki tanggung jawab terhadap anak mereka. Berarti kan mau menikah berarti sudah siap dengan konsekuensi sebagai orang tua. Ada lagi? Oke, saya mau tanya lagi. Ini kan yang dibahas soal rentang usia remaja. Rentang usia remaja. Dan sekarang yang saya tanyakan, gimana sih psikologi atau kejiwaan dari seorang remaja, cara membedakan antara psikologi anak-anak, remaja dan dewasa. Gitu. Tadi kan ada pembagian remaja, ada remaja kecil. Remaja kecil ini fisiknya memang masih kecil gitu, tapi soal ketertarikan mereka sudah ada ketertarikan terhadap lawan jenis. Maka sebagai orang tua atau orang terdekat, misalkan kakak, itu harus memperhatikan adiknya atau anaknya atau keponakannya agar tidak melihat sesuatu yang dilarang. Karena banyak anak-anak yang umur antara 19 sampai 13 tahun, mereka ingin melampiaskan penasarannya. Tidak dipungkiri mereka sudah tahu loh istilah-istilah orang dewasa. Oh my god. Jadi itu untuk kejiwaan daripada tahu dari luar, mereka nanti jadinya kan penasarannya tinggi remaja itu. Jadi daripada nanti jadi yang nggak benar, lebih baik tahu dari orang tua, diajarin secara pendidikan. Jadi nggak porno gitu loh. Kita harus hati-hati itu. Untuk kejiwaan seorang anak-anak. Nah, untuk kejiwaan seorang remaja itu kayak gimana? Itu tadi kan remaja kecil. Remaja kecil. Kalau remaja ke dewasa, tentang usia? Remaja menjelang dewasa 30 sampai 35. Yang saya tanyakan tadi, perbedaan antara remaja kecil, remaja dewasa sama orang dewasa itu remaja untuk kejiwaannya itu gimana? Step by stepnya. Step by stepnya. Kalau remaja sangat muda pasti ada peningkatan. Apa peningkatannya? Mereka itu disertai ada filterisasi, walaupun filterisasinya itu mudah diterobos. Maksudnya mudah diterobos apa? Usia-usia segini, karena keingintahuannya semakin tinggi di remaja sangat muda yang usianya 14 sampai 17 tahun. Nah, kan rasa penasarannya tinggi, disertai hormon seksualnya juga semakin tinggi. Maka sebagai guru atau orang tua pendidik, maka harus memperhatikan remaja yang sangat muda ini dengan apa dia? Dengan menambah itu tadi, pendidikan agar mereka itu jauh lebih paham dan tidak langsung penasaran, langsung ikut, langsung praktek dan melakukan hal-hal yang tidak benar, misalkan kayak narkoba gitu kan, dengan pergaulan bebas, penasaran dengan hal-hal baru yang itu kadang merugikan mereka sendiri gitu. Karena pemikiran mereka itu masih didominasi oleh emosi ketimbang didominasi oleh untung dan rugi. Kemudian untuk remaja sedang adalah remaja yang sudah ini menjelang, masih termasuk golongan remaja menjelang dewasa, tapi mereka lebih muda lagi kalau daripada yang 30 sampai 35. Mereka secara fisiknya itu muda, tapi masalah kayak kejiwaannya mereka jauh lebih dewasa dong daripada anak usia SMA gitu kan, antara SMP akhir sampai SMA. Dewasanya apa? Ya itu tadi, mereka sudah bisa menentukan kepingin tujuan hidup, cita-citanya apa, target apa yang harus ia tekuni dengan sungguh-sungguh. Usia yang seperti ini biasanya tuh bagus banget untuk dikembangkan, karena di usia seperti ini tuh semangatnya untuk membangun usaha, wirausaha, untuk mengejar cita-cita dan menjelajahi segala rasa penasaran mereka, yang dimana penasaran mereka ini ke arah yang positif seperti itu. Ada lagi remaja menjelang dewasa. Remaja menjelang dewasa ini emosinya jauh lebih stabil.
mereka sudah tidak mudah marah gitu, terus menghadapi segala sesuatu jadi lebih dingin, perubahan-perubahan emosi mereka dalam memandang segala masalah juga sudah berbeda dari sebelumnya. Dan secara fisik mereka akan terlihat jauh lebih dewasa, terlihat kebapak-bapakan atau keibu-ibuan gitu. Arahnya ke situ. Sudah menyisakan sedikit sifat remajanya, sudah tinggal sedikit gitu. Apalagi? Jadi itu kesimpulannya, psikologi remaja, terus tadi psikologi remaja dewasa itu Ya, tadi saya barusan menjelaskan tentang masalah remaja aja ya, mulai dari remaja kecil. Yang anak-anak ya, untuk anak-anak adalah usia di mana mereka ini belum tertarik sama lawan jenis. Jadi mereka ini masih yang mereka semangatin itu main aja gitu, nggak ada tertarik sama lawan jenis dan nggak bakal nyambung diajak ngomong itu. Ajak ngomongnya tentang mainan, tentang kesenangan-kesenangan dunia khayalan mereka. Karena saya ini kan ngajar anak-anak itu kan usianya macam-macam. Kalau kisaran usia di bawah 9 tahun itu pikirannya masih main. Kalau ditanyain pengen cita-cita apa ya, jadi robot, berdasarkan apa yang mereka lihat gitu. Udah nggak pikir panjang, manusia bagaimana sih bisa jadi robot, pemikirannya masih kayak gitu. Diajak ngomong apa juga masih agak kesana kemari, pikirannya masih endong gitu loh. Beda banget yang usianya di atas 9 ke atas gitu, mereka itu ngerti masalah gitu-gitu, masalah kayak orang dewasa. Makanya kita itu harus hati-hati kan di usia anak remaja kecil itu kan fisiknya masih kecil kan, jadi kita harus memperhatikan mereka agar tidak melihat sesuatu yang negatif jadi gitu. harus diawasi, dipantau ya. Agar nanti berkembangnya ke remaja yang lebih besar lagi, mereka Iya, nggak bisa punya bergaul yang filter. aneh-aneh. Iya. Bisa punya filter ya. Apalagi? Apa kamu mau tanya kenapa 30 sampai 35 dikategorikan remaja padahal banyak usia segitu itu sudah kelihatannya emak-emak gitu ya? Kenapa usia 30 sampai 35 dikatakan atau dimasukkan sebagai remaja? Karena saya lihat ya, misalkan usia 40 ke atas mereka terlihat masih energik, masih beraktivitas. Nanti kalau misalkan dinamain yang usia 30-35 dewasa, nanti yang 40 ke atas masa dikasih label apa dong? Masa dikasih label tua? Seperti itu. Kan ada urut-urutannya. Oh, 50 sampai ke atas ini nggak mungkin langsung dibilang lansia dong, karena mereka masih bisa beraktivitas, tapi secara fisik mereka sudah menunjukkan ketuaan seperti uban gitu kan, kulit yang nggak keriput, tapi secara fisik mereka bisa beraktivitas, bisa bersosialisasi dan bisa bermanfaat. Sementara kalau kata-kata lansia mereka sudah nggak produktif lagi. Tapi kalau di Amerika sekarang malah 40 dikategorikan remaja. Ya itu tadi, karena kenapa kok dikatakan kata remaja, anak-anak, bayi dan sebagainya, itu dilihat berdasarkan fisik yang ada. Akhirnya sama para ahli psikologi dibagi-bagikan, di kelompok-kelompokkan. Jadi kita itu belajar tentang masalah psikologi kejiwaan, masa-masa manusia ya dalam hidup. Ada fase-fasenya, ada fase bayi, fase anak-anak, fase remaja yang dibagi berapa tingkatan sampai dewasa. Kalau dewasa pertengahan itu kan manusia berdasarkan Al-Quran itu 40 tahun. Jadi kalau sudah 40 tahun, manusia akan menyadari apa yang telah Allah berikan, segala kemudahan. Makanya usia 40 itu usia masa kayak merenungkan apa yang udah ia jalani. Terus arahnya memantapkan diri kepada akhirat gitu. Walaupun ya usia bukan jaminan sebagai dekat dengan kematian ya. Tapi usia 40 dikatakan usia pertengahan. Ya demikianlah yang bisa saya sampaikan. Ada kekurangan, itu adalah faktor memang saya ini manusia, tidak luput dari kesalahan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Mantap Channel.